Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Kurniawan dari kelas SIB dengan NIM 202405010144. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar akuntansi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Baik, di sini saya sudah merangkum atau membagi 3 poin dalam makalah 7. Di sini saya akan mempresentasikan langsung apa sih itu Sarbanes-Oxley dan pengendalian internal. SOX adalah undang-undang paling baru di Amerika yang melibatkan para investor hilang kepercayaan atas laporan keuangan. Pengendalian internal adalah proses penyediaan yakinkan yang memadai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dan poin kedua itu adalah asumsi arus biaya persediaan. Dan yang ketiga itu metode biaya dalam sistem persediaan perpetual. Baik, metode yang pertama itu metode FIFO adalah salah satu metode yang digunakan dalam manajemen inventaris atau akuntansi untuk menentukan aliran barang atau biaya. Konsep utama adalah barang atau unit yang pertama kali masuk ke gudang atau sistem adalah barang yang pertama kali keluar saat digunakan atau dijual. Metode ini seringkali diterapkan untuk menjaga keakuratan pencatatan dan mencerminkan bagaimana barang bergerak dalam praktik nyata. Terus yang kedua itu adalah metode LIFO. Metode LIFO di sini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali keluar untuk dijual atau digunakan. Dengan kata lain, stok barang masih tersisa atau barang dari pembelian yang lebih awal. Dan yang terakhir di sini adalah metode average. Metode average adalah penghitungan biaya barang yang dijual untuk persediaan akhir barang harga rata-rata dari semua barang yang ada. Ada 2 jenis metode reference, yaitu weighted average menggunakan rata-rata timbangan dari harga dan jumlah barang, dan yang kedua itu adalah moving average, rata-rata hitungan dari setiap pembelian baru. Baik, mungkin segitu saja untuk dari makalah ke-7. Kita lanjut di makalah selanjutnya. Baik, lanjut di makalah akuntansi ke-8. Di sini adalah makalah saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf ada kesalahan pengetikan dalam PPT. Sebelumnya mohon maaf. Di sini sebenarnya adalah pengertian akuntansi piutang dan saya menulisnya kekurangan huruf. Ini mohon maaf. Lanjut, pengertian piutang adalah diklaim yang memiliki oleh suatu entitas atas pembayaran dari pelanggan atau pihak lain yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Dalam konteks akuntansi, piutang merupakan suatu aset yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Kas ini dibagi aset lancar. Metode tersebut itu adalah metode pencatatan piutang. Metode di sini saya bagi menjadi 3, yaitu metode langsung. Metode ini mencatat piutang tergaris hanya pada saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Yang kedua itu adalah metode cadangan. Metode cadangan sendiri itu adalah mengharuskan perusahaan membentuk cadangan untuk piutang yang memungkinkan tidak tertagih. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pendekatan atau estimasi kerugian piutang. Mungkin segitu saja dari makalah yang saya buat. Kita lanjut lagi ke makalah selanjutnya, yaitu makalah kelompok 9. Oke, baik, lanjut di sini makalah kelompok 9, yaitu akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap itu adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan melaporkan aset tetap dalam laporan keuangan. Aset tetap adalah sumber daya berwujud yang memiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan tidak bermaksud untuk dijual kembali seperti bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan. Dan di sini juga aset tetap
berwujud yang memiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi barang, penyediaan jasa, atau untuk keperluan administratif. Nah, pengertian dan penghapusan aset tetap adalah proses di mana perusahaan mengeluarkan suatu aset tetap dari catatan akuntansinya. Karena saat aset tetap dicatat akuntansinya karena ada aset tetap yang tidak memberikan manfaat ekonomi atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi dalam operasional. Mungkin segitu saja yang saya dapat rangkum dari akuntansi aset tetap. Baik, kita lanjut lagi di makalah kelompok 10. Di sini makalah kelompok 10 menjelaskan bahwa pengertian akuntansi tak terwujud. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu pengertian akuntansi tak terwujud. Nah, adalah proses pencatatan, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan aset yang tidak dimiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Aset tak berwujud dapat berupa hak, lisensi, atau sumber daya lain yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan atau mendukung operasional bisnis. Nah, di sini aset tak terwujud saya bagi 3, yaitu menerangkan bahwa aset tidak berwujud didefinisikan sebagai suatu yang tidak dimiliki bentuk fisik. Nah, yang kedua itu adalah aset tidak berwujud direformasikan dan secara finansial dan berpengaruh positif terhadap transfer terperincing. Dan yang ketiga itu dalam pedoman menetapkan transfer OECD menyebutkan prospektif yang tidak memiliki wujud memanfaatkan aset industri, misalnya merek, hak paten, kekayaan intelektual, rahasia industri, dan bisnis. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk di kelompok 10. Saya lanjut lagi di makalah kelompok 11, yaitu akuntansi liabilitas. Apa sih akuntansi liabilitas? Adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh suatu entitas dalam bentuk pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan seperti uang, barang, atau jasa. Nah, liabilitas di sini saya bagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama pada neraca dan laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan liabilitas jangka panjang terlebih dahulu. Baik, di sini liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang atau non-current liabilitas adalah kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Contohnya di sini adalah liabilitas jangka panjang seperti untungnya obligasi atau untung berasal dari penerbitan obligasi. Nah, ciri-cirinya di sini adalah jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua itu biasanya digunakan untuk membiayai investasi besar seperti pembelian aset tetap. Dan yang ketiga itu atau yang terakhir adalah pelunasannya untuk menggunakan aset non lancar atau pendapatan jangka panjang. Nah, baik, di sini kita lanjut lagi di liabilitas jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek current liabilitas adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasional normal perusahaan, nama yang lebih panjang. Contohnya di sini liabilitas jangka pendek ialah poin awal itu untungnya usaha. Nah, dalam tanda kutip kewajiban untuk membayar kepada pemasok barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Dan yang kedua itu ada beban yang masih harus dibayar. Biaya ini yang dimaksud terjadi tetapi belum dibayar seperti gaji karyawan. Dan poin ketiga itu untung pajak yang tergantung pada pemerintah.
Dan yang keempat, untung jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dalam tanda kutip, bagian dari untung jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Dan yang terakhir itu contohnya ialah untung bank jangka pendek, dalam tanda kutip, peminjaman yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Adapun ciri-cirinya di sini yaitu 2 poin. Harus dilunasi dalam waktu singkat, kurang lebih dari 1 tahun. Dan yang kedua itu menggunakan aset lancar atau pendapatan operasional untuk pelunasannya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan untuk kelompok 10. Kita lanjut lagi di pemakalah kelompok 11. Baik, kita lanjut lagi di makalah kelompok 11, yaitu akuntansi penggajian. Nah, apa sih itu akuntansi penggajian? Di sini saya sudah merangkum menjadi 2 bagian, yaitu akuntansi penggajian. Sebelumnya saya menjelaskan dulu pengertian akuntansi penggajian adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan melaporan semua transaksi berkaitan dengan pembayaran gaji, upah, serta manfaat lainnya yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Proses ini mencakup perhitungan gaji bruto, potongan-potongan seperti pajak dan asuransi, hingga pembayaran gaji bersih kepada karyawan. Nah, adapun juga itu yang saya bilang tadi adalah pesatnya perkembangan perusahaan pada saat ini mendorong aset perusahaan untuk dapat bersaing secara sehat dan mempertahankan usaha dengan baik. Lanjut, di sistem akuntansi adalah gabungan dari formulir-formulir atau catatan-catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengelola data dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan. Nah, tujuannya di sini ada 4 bagian, yaitu tujuan akuntansi penggajian, pencatatan yang akurat dalam tanda kutip, mencatat seluruh transaksi gaji untuk memastikan pengeluaran perusahaan sesuai. Dan yang kedua itu patuhan hukum, dalam tanda kutip, memastikan bahwa pajak menghasilkan iuran jaminan sosial dan kewajiban lain dipenuhi sesuai dengan peraturan. Dan yang ketiga itu adalah pelaporan keuangan, menyajikan informasi terkait biaya, tenaga kerja dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir itu atau yang keempat, manajemen anggaran. Nah, di sini dalam tanda kutip mengendalikan biaya gaji agar tetap sesuai dengan anggaran perusahaan. Baik, lanjut. Di sini makalah yang terakhir atau makalah kelompok ke-13 yang berjudul akuntansi untuk persekutuan. Nah, apa sih itu akuntansi untuk persekutuan? Nah, akuntansi untuk persekutuan adalah proses pencatatan dan melaporkan keuangan yang dilakukan untuk entitas bisnis berbentuk persekutuan di mana bisnis ini memiliki dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih. Berdasarkan perjanjian, prinsip dasar akuntansi ditetapkan dalam persekutuan dengan cara yang mirip dengan entitas bisnis lainnya, tetapi dengan beberapa penyesuaian yang khusus untuk mencerminkan struktur kementerian. Nah, adapun juga di sini ciri-cirinya seperti yang pertama itu ada 5. Yang pertama itu adalah kepemilikan bersama, di mana oleh 2 orang atau lebih yang bisa disebut sekutu. Yang kedua sendiri itu adalah perjanjian persekutuan, mengatur pembagian laba, modal, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sekutu. Dan yang ketiga sendiri itu ialah tidak memiliki beban hukum atau persekutuan, bentuk entitas hukum dan pemisahan dari pemiliknya. Baik, poin keempat itu adalah tanggung jawab tidak terbatas. Nah, sekutu bertanggung jawab penuh atas utang perusahaan kecuali ada perjanjian tertentu. Dan yang kelima itu sendiri bagaimana laba dan rugi. Nah, di sini dilakukan sesuai dengan perjanjian atau berdasarkan kontribusi modal. Nah, adapun tujuan persekutuan yaitu yang pertama ada 4, di sini saya sudah membagi, ada 4. Yang pertama itu pencatatan transaksi keuangan. Nah, pencatatan semua transaksi bisnis yang terkait dengan persekutuan. Dan yang kedua itu sendiri adalah pembagian laba dan rugi. Menghitung dan mencatat
distribusi laba dan rugi kepada masing-masing sekutu. Dan yang ketiga itu adalah laporan keuangan, menjadikan laporan keuangan untuk transparan untuk semua sekutu. Dan yang keempat adalah pengelolaan modal sekutu, membantu kontribusi modal penarikan dan perusahaan modal sekutu. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan terkait makalah dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Untuk memenuhi tugas dari pengantar akuntansi, kemungkinan ada banyak salah kata atau salah pengucapan. Sebelumnya mohon maaf. Kemungkinan saya masih belajar juga karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.